Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik Nurul Fikri, kelas 11. Perkenalkan, nama kakak Rido Anjasmara, pengajar fisika Pekanbaru. Nah, kali ini kita akan belajar tentang optik geometri bagian kedua, ya. Dan sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang kita bahas kali ini yang pertama tentang karakteristik dari lensa cembung atau lensa positif atau lensa konveks. Nah, terlihat di sini lensa cembung, ya, yang dimana ini disebut sebagai ruang benda, sementara yang angka Arab ini itu ruang bayangan. Nah, ruang benda kalau ditambah ruang bayangan itu sama dengan 5. Jadi kalau seandainya benda kalau diletakin antara titik fokus dengan 2 kali titik fokusnya, maka 2 ditambah berapa biar hasilnya 5? Yaitu 3. Maka letak bayangannya itu lebih jauh dari 2F sampai tak hingga. Itu maksudnya. Kalau seandainya bendanya di ruang 1, maka 1 tambah berapa biar hasilnya 5? Yaitu 4. Nah, ini rumusnya seper F sama dengan seper S tambah seper S aksen. Jadi sama kayak sifat cermin, cekung, dan cembung. M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. Nah, abang pakainya tandanya positif. Nanti ada tujuannya. Ya. Nah, S itu jarak benda, S aksen jarak bayangan, F itu jarak fokus, sementara M itu perbesaran. Kalau untuk bayangan nyata, yaitu adalah bayangan yang positif dan dia berada di belakang lensa, dia itu terbalik posisinya dan dia dapat ditangkap dengan layar. Jadi kalau seandainya bayangan berada di layar, berarti itu bayangannya nyata, berarti tandanya harus positif. Kalau bayangan maya, dia itu bernilai negatif. Dia berada di depan lensa dan posisinya itu tegak dan kita tidak bisa menangkapnya kalau pakai layar. Kalau bayangan lensa cekung, dia posisinya terbalik dengan lensa cembung untuk masalah ruangnya. Tadi yang namanya lensa cembung kan bendanya, ruang benda kan kayak seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ruang bayangannya seperti ini. 4, 1, 2, 3. Nah, tapi kalau lensa cekung, kita balik, ya. Kita balik. Maksudnya itu angka Romawinya yang menjadi ruang benda, angka Arabnya itu menjadi ruang bayangan. Jadi, dimanapun benda kita letakin, di lensa cekung, ya, di depannya, maka itu dikatakan ruang 4. Maka 4 tambah berapa biasanya 5? Yaitu 1. Berarti di sini posisi si bayangan. Itu untuk lensa cekung. Jadi rumusnya tetap sama dan aturan bayangan maya dan nyatanya juga sama. Nah, ini ada rumus alternatif, ya. Rumus alternatif untuk mencari nilai S aksen, S, F, dan M, ya. Nah, kalau untuk yang ini, 3 ini dipakai kalau S dan S aksennya tidak bernilai 0 atau tak hingga. Jadi nggak boleh 0 sama tak hingga. Nah, ini rumusnya. Jadi ini nggak perlu kita pakai sepel lagi biar nggak pusing. Nah, M tadi kan ini rumusnya. Nah, kita ganti S aksen ini, ya, kita ganti sebentar. S aksen ini kita ganti dengan rumus yang ini. Maka S kali F Oke, kita lanjut ya. Tadi baterainya habis. Jadi S aksen ini kita ganti dengan yang ini. S kali F per S kurang F. Maka S dibagi S kan habis ya. Jadi yang ini coret, yang ini juga coret.
Maka tinggal rumusnya F per S kurang F. Itu untuk dari mana datang rumusnya M yang ini. Nah, kalau rumus yang ini, yang ketiga ini, kita mengganti nilai S ini menjadi nilai yang ini. Nah, maka jadinya S aksen dibagi S aksen, habis kan? Tinggal 1 per F per S aksen dikurang F. Jadi ini naik ke atas. Jadinya rumusnya seperti ini. Ini rumus cepatnya ya. Maka dari itu, kalau untuk penentuan S dan S aksen, kalau dia plus dan minus, ini dia plus kalau dia di depan lensa, benda ya, benda di depan lensa. Kalau dia min, benda di belakang lensa. Plus kalau dia bayangan di belakang lensa, min kalau dia bayangan di depan lensa. Plus kalau bayangan terbalik, min kalau untuk bayangan tegak. Itu untuk prinsip rumus alternatif ya yang akan diajarkan. Nah, M itu akan bernilai positif dan negatif juga, sama kayak S dan S aksen tadi. Nah, M kalau dia itu positif, kalau bayangannya nyata, bendanya juga nyata. Jadi dia plus bagi plus, ya plus, gitu kan? Tapi kalau bayangannya maya, otomatis kan S aksennya minus. Berarti minus, kalau dibagi benda nyata yaitu plus, maka hasilnya minus juga. Jadi kita langsung terpikirkan pokoknya kalau dia min, berarti dia maya gitu. Nah, yang ini aturannya kalau dia bernilai X atau seper X jika kalau dia ditulisnya diperbesar 3 kali, diperbesar, maka dia 3. Karena dia nyata, plus 3. Nah, kalau maya diperbesar 2 kali, maka jadinya diperbesar berarti angkanya 2. Maya berarti dia min. Nah, kalau dia nyata diperkecil 5 kali. Ya, berarti karena dia nyata plus diperkecil 5 kali 1/5. Gitu. Tapi kalau dia ada ngatain diperkecil 1/5, ya udah 1/5 aja tulis langsung. Karena nggak mungkin pula 1/1/5, jadi 5 dong. Itu diperbesar namanya gitu. Nah, kita ambil contoh. Diketahui S sama dengan 15 cm, sementara F-nya positif 30 karena dia lensa positif. Yang ditanya adalah berapa nilai S aksennya gitu ya. Nah, S aksen itu sama dengan S kali F per S kurang F. Berarti 15 kali 30 per 15 kurang 30. Maka yang ini coret, hasilnya dapat min 30. Nah, minus berarti menunjukkan dia maya apa nyata? Ya, maya. Berarti jawabannya antara 30 dan dia maya. Maka yang sesuai adalah yang D. Diperbesar dari mana kita tahunya? Tengok angka S-nya, 15. Tengok angka S aksennya, angka ya, bukan tandanya. 30. 15 ke 30 makin besar atau makin kecil? Ya, makin besar. Berarti dia diperbesar. Oke. Contoh lagi. Lensa bikonkav. Lensa bikonkav, bi itu artinya 2, konkav artinya cekung. Jadi, kalau lensa cekung, tandanya harus minus. Maka jadinya M-nya min 60 cm. Nah, kalau bayangan yang terbentuk, H aksennya itu 2/3 kali H bendanya gitu. Berarti itu nilai M 2/3. Lalu, dia mengatakan di depan lensa. Ingat ya, di depan lensa. Ya, bayangannya itu di depan lensa. Makanya ini Bang tulis tandanya negatif karena bayangannya maya, bendanya nyata, hasilnya minus. Itu alasannya. Nah, yang ditanya adalah nilai jarak benda dari lensa yaitu S. Maka M sama dengan F per S kurang F. Maka jadinya min 2/3 sama dengan min 60. Ini dia min 60 per S kurang min 60. Maka kita dapat hasilnya S-nya 30 cm. Maka jawabannya adalah A. Oke.
Kita lanjut latihan lagi. Satu soal lagi. Nah, dua lensa positif, jarak fokusnya 2 dan 2, terpisah pada jarak 4 cm. Jadi kalau jarak antar lensa, kita menyebutnya D, ya. Sebuah benda, berarti itu S, ya, ditempatkan di depan lensa pertama, berarti dia S1. Maka letak bayangan akhir, berarti S2 aksen dari lensa kedua, ya. Oke, berarti S2 aksen. Sama rumusnya, berarti S1 aksen sama dengan S kali F, S kurang F. Maka S1-nya 3 kali 2, F1-nya 3 kurang 2. Berarti dapat hasilnya 6. Berarti 6 ini maknanya karena dia positif, berarti dia di belakang lensa. Nah, D itu rumusnya S1 aksen ditambah S2. Jadi rumus nih ya. D sama dengan S1 aksen ditambah S2. Maka 4 cm sama dengan jarak bayangan pertama 6 cm ditambah jarak benda yang kedua pada lensa kedua. Dapat hasilnya minus. Nah, makna minus di sini berarti bendanya di belakang lensa. Itu maksudnya. Karena dia benda, bukan bayangan. Nah, kita cari lagi S2 aksennya. Ternyata kita dapat hasilnya 1 plus 1. Ya. Bayangan kalau dia positif berarti dia nyata. Berarti karena dia nyata, dia berada di belakang lensa. Jadi pengertian 1 cm ini seperti ini. Karena dia itu 1 cm positif, berarti dia di belakang lensa kedua karena positif. Atau, ini kan kalau seandainya lensa kedua nih, kalau lensa pertama bagaimana Bang? Nah, kalau dari lensa pertama, tinggal tambahin D aja. Berarti 1 ditambah 4, berarti 5 cm di belakang lensa pertama. Jadi tetap sama. Kalau min gimana Bang? Misalnya S2 aksennya. Ya masukin aja minnya. Berarti 4 cm. Misal kita dapat S aksennya ini min 1 nih. Berarti 4 cm tambah min 1. Berarti jadinya 3 cm. Masih positif kan? Berarti kalau masih positif, berarti di belakang lensa pertama. Nah, itu terakhir materinya tentang kuat lensa. Jadi, pernah dengar nggak istilah misal kacamata saya minus 2, minus 1. Nah, itu yang kalian sebutkan itu adalah kuat lensa. Kuat lensa itu dirumuskan seper F, ya. Kuat lensa itu P, F itu titik fokus. Ini kalau dalam meter satuannya. Tapi kalau dalam senti 100 per F. Jadi kalau dalam senti. Nah, kalau untuk menghitung kuat lensa gabungan, misalnya ini didempetkan ya nanti ya. Nah, maka jadinya P totalnya adalah P1 tambah P2. Tapi kalau dalam bentuk menghitung F total, berarti seper F sama dengan seper F1 tambah seper F2. Oke, jadi itu dulu materinya. Nanti kita sambung lagi lewat WA, kita diskusikan bersama-sama. Oke, itu aja dari Abang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.